Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 11 Agustus 2022. Tema renungan kita dengan judul Siapa yang harus didengar? Siapa yang harus didengar? Firman Tuhan terambil dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia dan kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, seringkali kehidupan sahabat seperjalanan dikacaukan, digalaukan, dibingungkan oleh banyak suara tentang penilaian kepada diri setiap sahabat seperjalanan. Biarlah kami boleh teguh untuk mendengar hanya satu suara saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang harus didengar? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala ada dua tipikal orang, yaitu orang yang tidak pernah mau mendengar siapapun, maka ini menjadi orang yang keras kepala dan terlalu kaku dengan pendiriannya. Namun ada kelompok kedua adalah orang yang mendengar siapapun yang bicara, siapapun yang memberikan masukan, sehingga dia menjadi orang yang galau, menjadi orang yang tidak menentu arah. Semua suara dipertimbangkan, semua suara didengar, dan mencoba semua suara untuk diikuti. Dia tidak peduli lagi itu suara dari mana. Yang penting dia diterima, yang penting dia dihargai, yang penting dia tidak ditolak. Maka kedua tipikal ini adalah tipikal yang membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan kehidupan orang lain. Sahabat seperjalanan, kalau ada dua tipikal saja, yaitu yang tidak pernah mau mendengar siapapun. Yang kedua, siapapun didengar. Sahabat seperjalanan termasuk tipikal yang seperti apa? Krisis identitas di usia-usia remaja adalah tatkala dia mencoba untuk bisa diterima oleh siapapun dan mendengarkan siapapun. Sehingga tidak peduli bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang diikuti, sesungguhnya adalah jalan yang keliru dan jalan yang salah. Ada juga orang yang hidupnya sudah memang salah jalan. Hidupnya sudah menyimpang. Hidupnya sudah salah. Namun dia tidak pernah mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari manusia. Sahabat seperjalanan, kalau kita simpulkan, suara-suara di seluruh dunia ini adalah suara manusia. Suara manusia yang sudah terdistorsi oleh dosa. Suara manusia yang sudah terdistorsi oleh kepentingan. Suara manusia yang sudah terdistorsi oleh berbagai macam kebutuhan. Sahabat seperjalanan, saya punya nomor handphone yang lama. Sudah lama sekali tidak digunakan, kemudian diaktifkan kembali oleh istri saya. Setelah diaktifkan kembali, saya cukup kaget waktu dibuka dan mulai menggunakan nomor yang lama. Itu puluhan berbagai macam tawaran-tawaran. Dari bank, dari asuransi, tawaran segala macam, masuk semua ke sana. Saya berpikir bahwa nomor handphone saya rupanya sudah dipergunakan, disebarkan ke sana ke sini. Ya untuk tujuan tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Biasanya tentu kepentingannya adalah kepentingan finansial. Sahabat seperjalanan, akhirnya saya teliti satu-satu, ini banyak hal yang tidak perlu. Maka kemudian saya delete, saya buang semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, namun juga ada orang-orang yang dikirimi berita firman Tuhan, ayat Alkitab, renungan, ada juga yang tidak mau. Lalu dia punya alasan, buat apa sih kirim-kirim sok-sok rohani? Memangnya hidup kamu sudah lebih suci dan lebih kudus dari saya? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala seseorang menerima suara yang baik dan suara Tuhan, maka yang dilihatnya bukan suara Tuhannya, yang dilihatnya bukan firman Tuhannya, tapi siapa yang mengirimkannya. Kalau yang mengirimkannya juga orang berdosa, ngapain saya terima? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau yang mengirimkannya adalah orang yang saya tidak suka, ngapain saya terima? Sahabat seperjalanan, saya berikan sebuah ilustrasi yang paling sederhana. Kalau saudara mendapatkan sebuah, katakanlah, sebuah undian, lalu
sahabat seperjalanan mendapatkan 1 kilo emas. Dan orang yang mengirimkan, perusahaan atau apapun, lembaga yang mengirimkannya, dikirimlah seseorang. Maka kita sudah tidak peduli lagi siapa orangnya, apakah dia penjahat, apakah dia orang baik, apakah dia orang apa, tapi dikirim oleh perusahaan. Kita sudah tidak peduli lagi siapa orang yang membawa emas itu. Kita akan menerima emas batangan yang 1 kilo itu dengan sukacita dan kita tidak akan buang. Siapa kamu kirim-kirim emas? Tidak perlu, bawa saja. Aku gak suka dengan kamu. Emasnya pun saya tolak. Sahabat seperjalanan kurang lebih demikian. Siapa suara yang kita dengar? Alkitab mengatakan hanya suara Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Galatia 1 ayat ke-10 yang Paulus katakan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan. Suara Tuhan bisa dititipkan kepada orang tua kita. Suara Tuhan bisa dititipkan kepada guru, dosen yang mengajar kita. Suara Tuhan pun bisa dititipkan kepada alam. Lewat bencana alam, lewat gempa bumi, Tuhan bisa berbicara tentang pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Suara Tuhan pun bisa kita terima lewat sakit yang kita alami, lewat permasalahan yang kita hadapi. Bahkan juga lewat kebaikan-kebaikan anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Ada ratusan ribuan ragam cara Tuhan berbicara. Namun ada sumber suara yang hanya satu, yaitu suaranya adalah dari Tuhan sendiri. Sahabat seperjalanan, ada banyak suara yang kita dengar sepanjang kehidupan kita. Siapa yang kita dengar? Hanyalah Tuhan. Tuhan bicara langsung lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Tuhan bisa bicara langsung lewat lagu rohani. Tuhan bisa bicara langsung lewat renungan yang dikirim oleh teman WhatsApp kita. Tuhan bisa bicara langsung lewat pengalaman-pengalaman hidup, baik yang menyukakan ataupun problem hidup yang pahit yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan pun sedang berbicara, bersuara. Apa tujuan Tuhan bersuara? Tentunya ingin hidup kita adalah hidup yang dimenangkan, hidup yang diubahkan, hidup yang dikuduskan, dan juga tentu hidup yang diberkati, disertai dan dipelihara oleh Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang harus didengar dalam kehidupan kita? Jangan kita menjadi orang yang tidak pernah mau mendengar siapapun. Yang buruk ditolak, yang baik pun ditolak. Jangan juga menjadi orang yang suara siapapun kita dengar, sehingga kita menjadi orang yang mudah sekali diombang-ambingkan. Kita menjadi ikan mati yang terbawa oleh arus. Kita menjadi pribadi yang tidak punya pendirian. Maka jangan semua suara didengar, jangan juga semua suara ditolak. Tuhan bisa berbicara secara langsung lewat firman-Nya, lewat persekutuan antara kita dengan Tuhan dalam sebuah keintiman. Tuhan pun bisa menitipkan suara kita lewat keluarga, lewat orang tua, lewat guru, lewat dosen, lewat peristiwa yang menyakitkan, lewat juga peristiwa yang membahagiakan. Tuhan bisa berbicara dengan ratusan ribuan macam cara untuk berbicara kepada kita. Namun satu hal yang kita perlu dengar dalam hidup kita, kita hanya mendengar suara Tuhan yang memberikan tuntunan, panggilan, kehidupan yang beserta dengan Tuhan dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah, agar kami hanya mendengar suara Tuhan, hidup di dalam jalan Tuhan, hidup mengikuti titah dan perintah Tuhan, dan hidup kami penuh dengan kebahagiaan dan kemenangan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Siapa yang harus kita dengar? Dengarlah suara Tuhan. Dengan berbagai macam cara Tuhan berbicara kepada kita. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.